Nakama, selamat datang di podcast paling Panghazard. Ini gue sekarang lagi di One Piece Cafe yang temanya berganti baru. Betul. Yap. Menjadi Panghazard. Masih bersama gue Reno Frianus. Gue Pandacil. Dan ada ini Nico Robin dari cafe ini ya. Jadi ini Mr. Zero, ada Nico Robin. Betul. Intan. Halo semua. Ini hari ini Nakama thank you spesial, ya. gue akan ngasih lihat detail One Piece Cafe yang bertemakan Panghazard. Karena detail, makanya gue sengaja Intan. Outfit gue, gue pakai kacamata Doflamingo. Betul Oke, banget. karena Doflamingo pertama Karena- kali dikenalin di situ. Karena Caesar Clown itu kerjanya sama Joker. Iya. Kaido, Ini adalah bosnya. Bosnya. bosnya Adalah dari bosnya. Joker. Bosnya Sepatu Joker. gue juga nih sama Panghazard. Panghazard. Sama seperti tema yang Ini sekarang. mirip banget Oh, loh. gila. Ini nih sama Gila, ini. gila, gila. Wow. Pokoknya kita akan bahas detail bersama Intan juga untuk menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam cafe ini. Jadi Nakama, langsung aja di podcast paling One Piece. Apa lagi kau bukan? Sunny, Sunny go. Dan di One Piece Cafe, Intan ini adalah GM dari One Piece Cafe. Betul. Jadi selain GM di Nakama juga ya. Ya. Nanti kita bisa lihat ada pernak-pernik yang Betul. sangat One Piece. Dan kita akan ngobrol banyak soal One Piece Cafe yang temanya berubah dan tentu saja apakah benar Intan seorang Nakama? Kita akan ngobrol. Nakamawati. Nakamawati Beda sih atau ini bukan? ya. Ini temanya masih Panghazard. Dari kemarin kita udah spill banyak ya, Cil. Spill banyak banget. Udah ngasih tahu Benar. kalau One Piece Cafe ini sudah berubah tema dari wah nih menunya udah datang. Datang lagi. Mantep Ini banget. special set paling baru. Terima kasih kakak. Spesial setnya Travagaro lah Intan. Ya. Iya. Wah ini ada juga nih. Nah. Iya, Kita sambil di taruh Jolly ya. Roger-nya. Iya. Gokil. Ini baru kita Gokil. pesen nih. Kita belum pernah Oke. belum pernah Belum pernah nyobain ya, ini. belum pernah nyoba. Ini apa namanya Intan? Ini dia beet spaghetti. Spaghetti. Beet spaghetti. Beet spaghetti. Kenapa kita bikin ini? Karena warnanya merah melambangkan. Betul. Kayak Akainu ya. Spaghetti. Jadi ini jari-jarinya Akainu di sini. Iya, kayak Iya no. sih. Kalau ini apa? Nah, kalau ini nasi bunga telang. Kita Nasi bunga telang. telang. Nah, Oke. nah, Nasinya biru ya? nasi biru kan. Nah, birunya itu kita pakai bunga ya. Jadi Bunga. nggak pakai food coloring Ah. dan kenapa biru? Ya itu juga salah satunya buat ngelambangin Aokiji. ice dan aokiji. Jadi ini lagi-lagi sesuai tema dari Panghazard karena memang es dan api. Jadi One Piece Cafe menyesuaikan semua menunya Benar. dengan konsep tersebut. Warnanya cocok. Warnanya cocok. Ini gue yakin tidak mudah ya. Tapi seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya, beberapa episode sebelumnya, One Piece Cafe sudah berubah tema dari Fishman Island Betul. yang sudah berlangsung berapa lama Tan? Kurang lebih? Kurang lebih Fishman Island ya. Kita kayaknya nyampe ke 8 bulan sih. 8 bulan bulan. berlayar di Fishman Island, bertemu Jinbe, bertemu Betul. Shirahoshi, dan Tarik kakaknya. kapal lagi, mendarat di Mendarat di Panghazard. sesuai dengan perjalanan Luffy. Betul. Jadi Nakama kalau pengen nyobain menu-menu baru dari One Piece Cafe, silakan datang ke sini. Ini sekarang udah, saatnya. ini yang udah dipajang udah banyak nih yang di minuman gua ini Nico Robin gambarnya, nama minumannya apa Tan? Namanya Midnight Flowers. Nico Robin sekali ya. Tangan gua langsung saya banyak. Iya, langsung Dia hana-hana. tuh ada bunganya di sini. Ada bunganya ya? Jadi memang Karena dari Hana-Hana. Dari hana-hana. Benar. Tuh. Ini apa nih? Ini gua baru lihat nih. Kalau ini kan ini yang dari menu side law ya. Iya, ini Ini apa tuh namanya? Yang ini namanya Deep Blue Tea. 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 Lagi-lagi pakai konsep warna biru ya. Iya, kenapa pakai konsepnya warna biru ya? Karena Coba, Cil, masih cobain. arahnya situ. cobain ya. Nah itu Tehnya apalagi? harus sedikit dikocok dulu. Harus Oke. dikocok dulu. Ini ada ininya nih. Ada kerangnya. Ada kerangnya ya. Dan ada lecinya ya. Iya. Kara laut kan. Kalau yang di pojok, oh ini gimana? Ini apa teh basicnya? Dia teh dari bunga telang juga. Wangi sekali. Rasanya wangi. Rasanya wangi. Rasanya wangi. Wow. Gila ya. Jadi Juara Panghazard sih. kalau artnya huru-hara, tapi minumannya Juara sih. wangi semua. Mana wangi banget. Ini Machati. Ini Machati, Zoro, Ini udah sering banget kita bahas karena memang gua favoritnya dari semuanya minuman jujur matcha. seenak Gua itu ya. tidak suka matcha.
dia mempengaruhi gue minum ini enak banget. Sebagai bukan penggemar matcha, ini 10 nilainya buat gue. Wow. Padahal gue bukan penggemar matcha. Matcha. Oh iya, tapi sama sih, gue juga nggak gitu suka matcha. Wah, ini ada tapi- lagi nih. Nah, oke. Lagi. Spesial Pang Hazard ada Jelly Jelly. Smiley. Jelly Smiley. Ini bener-bener Smiley ya. Smiley ini adalah Ada yang inget nggak? eksperimennya dari Caesar Clown. Bener. Ini dessert dari menu set lau. Benar. Lu lihat ini ada topi Trafalgar Law di sini. Di bawahnya apa nih? Kayak jagung ya bukan? Dia bukan, dia kayak rice crackers gitu. Oh, ya. Rice Oke. crackers. Oh, karena Lau suka nasi, suka onigiri. Betul. Iya. Iya. Dan ini ada es krimnya sama ada brownies ya. Ada strawberry juga. Benar, Ini satu set ya sama menu set Lau ya. Iya. Ini puding. Nah, Dan itu ya itu juga pudingnya. udah sering kita bahas. Ini paling unik dan paling gue suka juga. ini paling Pang Hazard Magma ya. Frost. Paling Magma Frost. Hazard. Ada yang mint dan ada yang merah. Ada tuh yang rasanya. merah itu berry. Berry. Ini bener-bener konsepnya terbelah. Ah, ini dari tadi kita udah bahas banyak Lava banget dan makanan ice. di sini. Tapi kayaknya mungkin nakama yang nonton di rumah kayak gue penasaran bang kafenya kayak gimana. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah datang ke Fishman Island yang One Benar. Piece Fishman Island. Benar. Tapi belum pernah ke yang Pang Hazard. Kita akan ceritakan sedikit dari mulai depan. Apa aja entar yang diganti? Gue Iya. lihat sih background yang di samping tuh udah diganti tuh. Iya. Sebenarnya hampir semua Ganti ya? area tuh kita ganti sih Oke. ya. Sekarang kayak Wow. misalkan kayak yang di depan tuh, di depan itu kan tadinya Lanjut. kalau kalian masuk kan kayak langsung ada kayak wallpaper. Iya. Wallpapernya itu tadinya itu si Rahoshi dan Rahoshi, benar. dan kakak-kakaknya, Bener ya juga. kan? Nah, Siraoshi sekarang- dan saudara-saudaranya. Benar. Nah, sekarang kita ganti jadi temanya Pang Pang Hazard. Hazard. Oke. Dan yang menarik ada ini spesial main villain dari Pang Hazard. Hei. Ada Caesar Clown di atasnya kan. Oh iya ya, Di kiri-kirinya stiker-stikernya kita rubah. kita rubah. Ini rubah semua. Iya, diubah semua. Itu kayak labnya Pang Hazard ya. Iya, Gokil. terinspirasi dari situ. Kayak Nah. ada danger segala macam kan yang do not Iya ya, enter. industrial, mechanical, engineering, Pang Hazard masuk Yap. semua Dan stiker-stikernya. tapi patung Luffy masih tetap di sana ya. Tetap untuk karena Luffy bagaimanapun tetap kapten yang harus menemani kita Oh semua. ya, itu jangan di take out ya, karena itu bagus banget. Masuk Karena- ke area dalam Tan, ada apa aja? Oke. Di area dalam kita kalau misalkan kita masuk di sebelah kiri itu kan kelihatan ada 4 Karakter standee ya? karakter Iya. yang inget nggak pertukaran Yang diubah sama Lau ya jiwanya. Iya. Ya. Sekali. apa tuh Ini- Shambles. Shambles, ya. benar. Ada Frankie versi Chopper. Iya, Gua lihat itu tadi. unik ya. Sanji versi Nami. Ya, benar. Tapi gue lihat di situ pada pakai jaket semua. Mm-mm. Kenapa? Oh, Kenapa tuh? Karena Apa gini. kan Pang Hazard kita lihat bajunya banyak. Benar. Benar, Kenapa benar. di situ berjaket? Mm-mm. Benar-benar, karena di sini sendiri untuk yang konsep Pang Hazard itu kita memang sengaja untuk area depan kita bikin tuh semuanya tuh temanya kayak pas mereka lagi di es. Dingin, ternyata dingin. Jadi Pakai nakama jaket. bukan hanya makanannya, konsep kafenya juga bener-bener api dan es. Terserah kalian mau di tim Aokiji apa tim Akainu makanya ya. Well Oke, research oke. ya, bener-bener. Oke, menarik. Oke. Nah nanti di sebelah kiri itu tadi ada yang Shambles. Iya. Nah Oke. di sebelah kanan itu Ada kalau apa? dilihat ada yang tadinya tuh sebelumnya tuh yang Fishman Island yang Jinbei-nya ada yang betul. Iya kan yang all Kelompok crew topi topi jerami. jerami plus Kru. Jinbei. Plus Jinbei. Nah karena sekarang Jinbei-nya udah kan dari Fishman Island mereka mencar dulu ya, Mencar dulu. ya kan. Nah sekarang nggak ada Jinbei di situ. Oke, karena sedang misi. Lagi Iya, misi. lagi misi. Nah sekarang di situ juga sama Oke. all standee One Piece Straw Hat Crew Mm-mm. yang pakai jaket Oke. dan yang tema belakangnya itu juga ice ya. Ice, Nah oke. di situ juga itu kita ganti dekorasi. Jadi bener-bener konsepnya dingin ya. Iya. Meskipun ya kalau kalian nanya, berarti bang kalau gue makan di Akainu panas dong? Enggak. Enggak. AC-nya tetap sama. Tetap sama. Semua tetap dingin, tapi tetap memang nyaman. ada ornamen-ornamen aja. Benar. Itu bagian depan ada es. Bagian Iya. tengah kan kalau kita lihat di Fishman Island yang One Piece Cafe ada poster-poster edisi Fishman Island. Benar, ada Benar. bounty poster Gua lihat- versi manusia-manusia Betul. ikan. Yang ini gue lihat agak berbeda tuh bounty Oh posternya. iya, itu juga kita rubah sesuai tema lagi gitu. Oke. Naik ya, Kalau- bounty Luffy naik loh di situ. Udah naik ya? Sudah naik. Sudah naik di situ. Nah, tapi dan ada juga yang tadinya di Fishman Island. Iya. Karena sudah lewat dari Fishman Island, kita berubah kayak ke bounty-nya sekarang yang di Pang Hazard. Ada yang baru. Apa? Law Oh. muncul Oh, di iya. situ. Law. Ada bounty Law di situ.
Dan sisa-sisa lainnya itu kayak ada pokoknya bounty-bounty yang ada hubungannya sama Pang Hazard tuh kita rubah jadi ditaruh di situ. Kayak Sama Lost stand Generation. bannernya juga stand karakter bannernya diganti. Aokiji sama Akainu itu dia. Itu Gue pas udah ke Akainu cocok dada gue banget bolong sih. sini. Oke, jadi donat ya. Masih ingat gak yang pas di Fishbone Island siapa? Yang stand Sengoku. sama Gar, Garkan betul. ya. Nah, Terus ingat sekarang- dong. Kita Iya. masih ingat. Saya masih ingat. Setiap Senin lihat di sini. Tiap hari kesini. Seminggu sekali kesini. Minggu sekali. Tapi itu ya diubah konsepnya mengikuti tema juga, Iya. bahkan admiral juga diganti kan. Benar, Meskipun benar, saat itu terjadi, Aokiji udah keluar dari Bener. posisinya ya. Tapi Betul. kan Aokiji sama Akainu itu yang bikin Pang Hazardnya jadi sama Berantemnya di api. situ. Benar. Iya. Background story dari pulau tersebut. Iya. Gitu. Makanya harus ada di situ. Harus ada. Di depannya masih Sanji dan Chopper ya, yang Mas- Sanji dan patungnya. Chopper. Nah kita masuk ke dalam. Mm-mm. Setelah kita masuk ke area poster Bounty dan Admiral, ini kita masuk ke base-nya Akainu nih. Yang Iya. berapi-api nih. Dunia Nah, magma. Dunia magma. Gue Jadi- lihat sih yang menarik ini ya Nakama, lampunya tuh. Di atasnya ada apinya. Itu keren banget. Itu Sumpah. sangat terbakar. Terbakar. Dan kalau gue lihat juga di stand bannernya pada buka baju. Pada buka baju. Oh, notice ya. Notice dong, karena Nico Robin pas masuk ke area panas dia buka baju. Benar. Di sini juga dikasih lihat Benar, buka baju benar, dalam benar. konteks pakai tank top. Iya. ini yang ngebedain official sama nggak Iya. official. Yang official ini benar-benar well researched. Well researched. Semuanya mengikuti ya, Benar, gitu. Tapi bener ya ini area Akainu ya. Area Kaino, area magma. Makanya kenapa kalau di area sana si Stanley kayak si Robin dan Naminya pun Iya. udah nggak yang pakai jaket. Iya, iya, iya. Dia udah yang pakai versi lagi di Versi gerah. Versi gerah. Versi gerah. gerah. Iya. Ya sebenarnya kalian kalau pengen ngikutin juga bisa datang ke sini pakai jaket pas ke depan buka baju nggak apa-apa. Apa? Asal lebih tetap sopan. Tetap sopan. Oke. Iya. Dan yang menarik lagi kalau gue perhatiin di belakangnya kan kemarin yang Fishbone Island ada Hody Jones, ada Benar. Villain ya? Fisher Villainnya. Tiger, Tiger. Benar. dan lain-lain. Benar. Di sini ada Monet, Ada Monet. ada Virgo. Vergo. Virgo. Ada siapa lagi Nan? Baby Five. Baby Five. Baby Five. Baby Five pada inget kan itu yang Iya. Ingat. yang pokoknya kalau ada orang yang apa tuh kalau Baby Five tadi tuh Membutuhkan. Membutuhkan. tiba-tiba cinta. Dia ingin dibutuhkan. Ini Sekarang selalu dia gini, jadi gini. istri ya, udah jadi istrinya Sai. Oh Istrinya iya Sai. lagi. Iya, Sama iya, siapa iya. tuh lagi yang muter-muter? Itu siapa? Buffalo. Buffalo. Buffalo adalah Buffalo. partnernya Yes. Baby Five. Baby Five. Dan kalau lu lihat area sini lagi ada Smiley juga. ada Smiley. Ada dia nih. Ada dia nih, Ada Smiley. puding. Dan ada Ada si Dragon. yes. Main karakter main villain lagi. Mm-mm. Gasunomi, tentu saja Caesar Clown. Nah, di sebelah kiri banget, di Iya. sebelah situ itu kalau kita bikin kalau dilihat itu tuh area mini lab. Jadi Ah, ada mini iya, lab. Caesar Benar Clown ada di situ juga. tuh. Itu Belakangnya mini tuh kan lab. kayak Iya, abu-abu iya, iya, kayak besi-besi gitu ya. Besi-besi. Nah, itu ada itu mini ya. lab Oh di situ. gitu. Sebenarnya bisa dianggap memang bahkan bagian area barnya itu labnya Caesar Clown. Iya. Karena dia mempersiapkan segalanya. Bikin Di ini. sana Kemarin lah gua habis nyobain ini. eksperimen terjadi ya. Iya. Kemarin anak gua yang 8 bulan nyobain ini. Oh. Sekarang jadi raksasa. Oke. Dan dia sendiri ya yang bikin formulanya ya, begitu ya. Dia campur-campur Iya, sendiri. Ada saya candy, kira ya. ada candy. Oh, ada candy. Wah, jadi ini memang areanya bener-bener Pang Hazard banget. Menunya juga, jadi Nakama itu tadi sedikit ya. Sedikit, apa namanya, spoiler tentang tempat ini ya, Ton? Iya. Mungkin kalian ngeliat dari videonya terlihat menarik. Kalau kalian ingin merasakan experience langsung aja ke Senayan Park. Yes, Dan ditunggu nggak harus sekali. pesan set menu ya, Tan? Nggak harus kok. Kita juga ada ala carte. Ala carte kita juga Ya, nggak kalah menarik macam-macam ya. sama set menu kita. Ya Yes. kan kayak yang ini nih, kayak nasi bunga telang, terus ada yang beef spaghetti ini, terus juga masih banyak kok kayak ada beef burger kita, terus ada croissant kita. Ini juga ala carte nih yang Ya. siapa? Yang si dessert 2 ini ala Bisa carte. pesan, Oke, misalnya gue mau bisa makan jelinya doang, bisa. Bisa. Jadi bisa. bebas. Bebas. Spesial menunya hanya di Anglau ini. Gue udah nyobain. Yang dua ini. Benar. Enak banget. Oke. Sumpah. Tapi karena nih yang namanya menu kayak set Hah? low ini cuma Iya. terbatas di Pang Hazard Wow. aja. Iya. Sayang kalau nggak Benar, dicobain. benar, Karena Karena kalau nanti udah berlayar Iya. lagi udah nggak ada Beda nih. lagi. Iya. Beda Kayak si lagi. Rausi ya, sudah lenyap di telan bumi ya. Iya. Si Rahosnya udah hilang. Udah hilang. Untung kita udah sempet nyobain ya. Betul. Makanya ini adalah saat yang tepat untuk kalian berkunjung di Pang Hazard Arc di One Piece Cafe. Dan ada merchandise juga ya, Tan, katanya, Tan. Oh, Ini gue ada, sambil ada. nyobain dessertnya Official ya. Iya, please, please. Kopinya bisa dicopot, guys.
Pakai deh. So gue pakai. Wow. Biar gue lengket ntar. Iya. Gue nyobain es krimnya. Apa aja merchandise Tan? Merchandise itu kalau kita lagi ada promo, lagi ada promo untuk es krim reservasi online. Iya. 500 reservasi pertama itu nanti kalau misalkan booking lewat online itu nanti dapat standee lau ya. Oh, menarik banget itu. Itu pasti terbatas ya, Kak ya? Terbatas, ya. itu. Bentuknya kayak apa ntar kita lihat. Nanti dikasih lihat. Gitu. Sama gue notice ada Kinemon. Kinemon. Oh iya benar di samping itu ya, di samping iya. yang si Wanted itu ya. Benar, karena Nakama ini pertama kali pengenalan Kinemon dan Momonosuke adalah di Pang Hazard. Oh iya. Makanya kalau ngeliat dress up gue ini sangat Pang Hazard. Betul. Dilihat topi jerami, Luffy, kacamata Doflamingo karena Iya. ini yang menjalankan bisnisnya adalah Joker. 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 Kemejanya Kaido, karena di atas Joker ada Kaido. Ada Kaido. Dan sepatu gue seperti yang dilihat, sepatu edisi Pang fans. Hazard. Mantep sih itu. Jadi Mantep memang total nih banget. gue Pang Hazard abis. Gila. Super Pang Hazard. Super Pang Hazard. Pang Hazard. Si paling Pang Hazard lo ya. Oke. Tapi dari tadi Intan menjelaskan banyak. Oh ini nih. Nih dia. Oh, ini adalah merchandise. Kita buka Coba ya. kita pajang ya. Coba biar kita lihat. Nah ini merchandise ini terbatas nih, limited. Iya. Jadi selama stoknya masih ada, coba buru-buru kesini deh. Keren banget, Coba sumpah. taruh sini kali ya. Nah, kemana tuh? Nah, Nih. boleh Wow ya. dipajang. Gila. Ih, bagus sih. Banyak loh yang Keren suka. Katanya banget. launya lagi ganteng di situ. Oh, ya lagi ganteng ya. Lau itu tanpa diduga memang karakter yang meledak. Wah iya Karakter sih. meledak. Oda tidak merencanakan dia akan meledak. Ya. Ternyata lah banyak favoritnya. Termasuk gue suka Betul juga. banget, lucu banget nih launya. Tapi dari tadi Intan Cil Ya. menjelaskan beberapa konsep di kafe ini. Benar. Dan dia kayaknya tahu persis tentang One Piece. Gue memang curiga. Satu, karena memang dia GM dari cafe ini. Tapi well research plan dia kayaknya background dia nih Nakamawati gak sih? Gue kadang gini, ada orang mengerjakan kafe, misalkan kafe Doraemon atau apapun, tapi dia tidak suka itu. Wah, serius ada yang kayak gitu? Ada beberapa tempat kayak cosplayer lah kita anggap. Ada yang Oke. cosplay Kalau cosplayer iya. jadi Lau, Benar. dia nggak tahu One Piece. Gue nonton wawancara lu ya, lu Iya. beberapa interview beberapa cosplayer yang Nah. ternyata dia nggak tahu Ya, anime yang di cosplayer. Oh ya, ada yang kayak gitu ya? ada. Oh ya, oke. Nah, ada. Sorry, gue milih. One Piece Cafe, apakah Intan ini beneran nakama? Lu beneran suka One Piece apa gara-gara kafe ini jadi ngikutin One Piece? Tan? Iya. Sebenarnya. Gue sebenarnya Sambil dimakan ya, nakama. Atau lu Jadi kita- FOMO, atau lu pura-pura, atau... gue imposter sih sebenarnya. Enggak. Gue kebetulan udah nonton One Piece dari 2003 ya. Oh iya? Iya. Mantap. Mungkin nakama bingung. Lah, emang umur Intan berapa? Iya. Tebak sendiri. Tebak sendiri ya. Tapi no wonder, karena ini aja ada formula-formula ini ya. Dia berteman dengan Caesar Claude, bisa awet muda, di anti-aging ya. Dari Berteman dia. 2003 kan? 2003. Di Iya, wow. RCTI berarti? RCTI kan. RCTI, Lu betul sebelum sekali. sekolah lu lihat bukan hari Minggu Hari ya itu ya, Minggu, hari benar, Minggu. benar. Kenapa? Lu emang suka anime? Apa tiba-tiba nonton One Piece aja? Oh, gue emang awalnya suka Tapi lo gue makan. Ntar dicariin loh. Ya sebenarnya awalnya juga gue memang suka anime ya. Iya. gitu. Anime, oke. Ada anime juga. Nah, tapi gue masih inget tuh, gue tuh pertama kali nonton One Piece itu sebenarnya karena awalnya gue sebelumnya gue gak gitu suka banget, gak gitu suka sama. Oke. Tapi lu bilang tadi lu suka nonton anime. Anime apa yang lu nonton pertama? Iya, Sebelum itu ya, sebelum One Piece. Belum One Piece. Yang lu banyak inget? sih kayak Digimon. Digimon. Terus Hunter x Hunter. Mantap. Oh, yang di TV saat itu ya? Yang lagi diputar saat itu Betul, aja sih sama, kan. sama. Dulu kan belum ada ini ya, belum ada, nggak bisa nonton di Netflix Iya, ya. Iya, iya, bisa. iya. Internet Jadi- terbatas ya. Terbatas Belum ada ya. Netflix kayaknya Nah kan. kan ketahuan dia umur-umurnya Pak. Kawan deh. Oke, lu Betul, awalnya betul. suka sebagai anak kecil suka nonton anime Benar, lah ya. Iya. Dulu istilahnya kartun ya waktu itu ya. Kartun kan Dan lu sebenarnya. menemukan One Piece di RCTI. Bener. Tanpa sengaja berarti. Tanpa sengaja kayak itu. Langsung suka atau gimana? Enggak, awalnya tuh gue bingung karena muka kalau di anime tuh kalau senyum si Nami lebar banget sampai sini nih. Benar. Pas Iya, iya, iya. ketawa lu Benar, kalau benar, ingat benar. pas cuplikan dia openingnya Iya. itu kan kayak yang mereka lagi lari-lari terus pada Mulutnya tersenyum gede banget, lebar mulutnya segini. iya mulutnya lebar banget gitu. Iya. Jadi gue pikir waktu itu konsep
manusia karet itu semuanya manusia karet. Semuanya manusia karet, semuanya melar. Semua melar. Wajahnya melar. Gitu. Oh, lu pikir semua orang di sana melar? Iya. Lebar-lebar banget. Oke. Anjir. Oke. Gitu. Berarti waktu kecil nggak nonton, hanya sekedar nonton kali ya? Iya. Ya. Belum tertarik banget mungkin. Nah, cuma gue tuh jadi nonton kayak sambil ya udahlah gitu kan, ini Iya. apalah gitu kan nonton. Gue sambil Benar. cobain ini ya. Iya, Apa namanya? silakan, Iya, silakan. Spaghettinya nih. Terus. Nah, Lanjut. cuman pas lagi kayaknya mulai tertariknya itu pas ini Sanji yang di Barati. Oke. Kalau pas sampai sebelum Sanji kan Usop ya kalau nggak salah ya. Itu tuh Ya. masih kayak nonton nggak nonton tuh. Oke. Ah, masih ya oke lah. Ya, nah pas Sanji di Wah, enak Barati. nih, Enak kan? Terus, Dia- terus. Nah, itu tuh Apa plotnya atau justru kemunculan Sanjinya yang bikin menarik? awalnya memang Sanji tuh kan kayak sebelum di Sanji. luar ininya ya, di luar kayak dia womanizer ya. Iya. Awalnya kan ya cetakan cowok ganteng pada masanya nggak sih, Sanji. rambut ini Iya, apa benar. namanya? Pada masa itu, blonde. Blonde. Pada masa itu padahal Polem. yang paling dicintai Zoro loh. Nah, Termasuk gue awalnya suka Zoro dibanding lu. gue belum suka Zoro di situ justru. Oke. Gitu. Oh, Karena- kalian kena shambles nih. Iya, kita kena shambles berarti. Ah, benar. Oh, dia Sanji, Sanji. Dia sekarang Oh. Sanji. Gue dulu suka Sanji dulu, baru Oke. abis itu Zoro. Karena Zoro aneh, rambutnya hijau. Iya, benar. Tidak. Bentar, berarti lu Jangan sekarang dengerin ya, Zoro jangan dengerin. Jangan berarti lu dengerin. sekarang jatuh cinta sama Zoro. Oh iya, ini husbando gue. Dia terbushido. Berarti lu sekarang secinta itu sama Zoro. Oh iya dong. Oke, sebelum kita bahas Zoro, Sanji dulu deh. Apa? Lu tertarik tadi di Barati. Berarti Iya. Apa yang buat lu tertarik selain Sanjinya yang ganteng? Patty pasti. Iya enggak? Bukan sih. Bukan Kayak sih. Popeye. Zef-nya aja. Oke, Zef. Enggak. Itu ceritanya dalam kan. Dalam, di situ kan. betul. Di situ baru kayak gue nemuin agak lumayan kualitas One Piece tuh di situ sebenarnya. Oke. Kayak gue yang masih kecil itu menemukan kayak ya ampun kok ini apa namanya kayak menyentuh banget Oke. ya gitu itu pas Jujur masa itu sedih sih. ya Jangan kan? relate enggak dong? Enggak sih. Oke, enggak. Alhamdulillah enggak. Enggak relate ke cerita hidupnya takutnya. Enggak. Anjir tiba-tiba Enggak. terdampar. Kenapa Udah dulu? terdampar Di bersama pulau, ayahku. makan ini. Oh enggak, kalau di anime enggak makan. Oh, di anime enggak Kecelakaan. makan. Enggak kecelakaan. Dibikinnya Kecelakaan. kecelakaan. Lupa. Oke, jadi lu berpikir Barati itu sangat deep karena jujur Barati adalah salah satu gue baca komik ya, baca manganya yang bikin nangis juga ketika Sanji sujud. Wah iya. Anjir itu sedih banget, gue gak tau kenapa. Tapi gue justru yang gue nangis itu pas gue tahu kalau Zef itu bawa, tau gak sih itu buat gue, entah kenapa buat gue yang masih kecil saat itu ya, itu tuh terharu banget karena awalnya itu kan pas mereka terdampar tuh Sanji sama Zef terdampar itu kan dia ngasih buntelan kecil Yes. isi roti makanan dan segala Makanan. macam buat Sanji, terus Betul. Sanji marah Ransum ke ya. Zef karena kata dia ransum. Apa dia Sanji marah ke Zef karena Zef itu bawa sebundelan gede. Bener. Dan dia tuh bilang ke si Zef kayak, kok gue kan dikit banget, lu kok banyak banget Iya. gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ya kan gue orang gede, perut gue lebih gede. Iya. Kalau lu Iya. inget ada Gue ingat. Terus ya lu inilah bagian lu udah untung kayak misalkan masih ini gitu kan. Benar. Jadi si Sanji bertahan tapi dengan denda kayak kesel gitu Kesel. kan, Benar. kayak kesel gondok gitu. Iya. Sampai akhirnya dia nyamperin si Zef. Terus abis itu Robek, dia mau minta makanannya, terus dirobek, isinya harta. harta karun. Harta Gila, Berarti itu deep Zef sih. itu nggak Itu jujur juga ya. Bener. Itu pas gue baca adegan itu gue gak nebak karena masih kecil kan waktu itu Iya. kan. Jadi memang Gue juga nggak nebak. bener-bener gila kok Zef Iya. tapi kan kalau di komik makin deep nih karena Zef bertahan dengan makan kakinya sendiri. Benar. Itu lebih dalam. Kalau di manganya lebih dalam ya. Kalau di sini kan kalau di anime kayak kecelakaan aja. Benar, Iya. Dia puasa aja hitungannya tuh. Yang which is lebih make sense kalau di komik ya. Iya. 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 Gimana cara emang gak Bertahan. bertahan hidup kalau Bener. misalkan gak Itu makan yang- sama sekali. Iya. Adegan itu membuat lo terharu. Iya. Itu gila sih. Gitu. Memang nggak ketebak ketika Zef ternyata nyimpennya harta. Iya, dan kayak harta yang segitu banyak itu dia bilang si Zef untuk di keadaan itu nggak ada Nggak gunanya. berguna. Nggak ada Benar. gunanya. Tapi akhirnya harta itu dipakai untuk bangun Barati. Benar. Oke. Oke, menarik. Sanji membuat Intan jatuh cinta kepada Benar. One Piece. Kalau dengar dari cerita detailnya tadi gue simak, dia beneran nonton. Dia pernah nonton. Malah di animenya tuh ada filler di mana ada koki cewek kan? Gue Gua nggak ingat, lupa gua nggak lagi. Ada koki Tapi- cewek di Gua situ tanding sama Sanji.
Filler. Iya. Yang rambutnya blonde juga. Rambutnya blonde. Gue juga lupa namanya siapa. Tapi Lupa filler. lagi. Gak usah lah, gak apa-apa, gak penting. Gak penting ya. Tapi Filler ya. dia ada di Barati itu tanding sama Sanji dia. Kenapa dari Sanji tiba-tiba jadi Zoro? Bahkan yang gue notice, gue baru ingat juga tadi pas sebelum syuting, Intan rambutnya nggak ditutup. Kelihatan antingnya, coba kasih Intan antingnya. Lo enggak lagi ya? Antingnya Zoro. Kebetulan ada pedang di situ, sebentar keluarnya pedangnya. Iya. Sebentar. Langsung ditusuk gua. Kenapa lu tiba-tiba move dari Sanji? Sanji kan harusnya tetap loyal. Oke, gue ngaku, gue low. Kan lu gue shambles kan, ketuker. Kenapa lu berubah jadi Zoro? Soalnya, Momen Sanji apa? tuh, momennya tuh kalau Zoro ya, Iya. momennya itu ya sebenarnya di situ juga. Kan di Barati juga, karena kan abis tadi kan, ini Sanji cakep nih, nana gitu kan. Nah tapi abis itu kan di situ juga dia lawan Mihawk kan, Iya. Zoro. Yes. Betul. Dan di situ dipanggil abang. Abang lagi. Sama Kalau ini. versi Indonesia abang. Iya, sama Yosako dan Johnny. Iya. Itu kan di situ dia lawan Mihawk, Bener. terus dia dikalahin cuman pakai seuprit itu terus Pisau gitu salibnya. kan. Dan dia ya itu yang ikonik yang dia bilang aku tidak akan kalah lagi itu. Iya. Oh, yang Sambil nangis. angkat Berjanji. Laki samurai. banget kan. Iya. Ya Itu laki yang banget. membuat lo. Iya terus kayak Zem ini siapa ya? gitu. Apa? Ya kayak gue kayak ini yang si warnanya ijo-ijo doang. Ini nih rambutnya kok keren juga ya. Bener, gitu. bener. Itu awal mula Ternyata kamu keren ya. Iya. Percikan-percikan Intan menjadi seorang Kuina ya. Iya. Kuina ya? Bener. Gue punya teori sekarang. Apa? Kuina menghilang pura-pura mati. Dia jadi GM di One Piece Cafe. Zoro nggak tahu sama ini. Gak tahu. Sebenarnya dia tahu tapi nyasar mulu nggak Nyasar, berhasil. dia belum nyampe ke Spark gitu. Padahal ke Spark gampang ya. Padahal gampang. Bentar lagi bisa. Dari awalnya berarti gara-gara dia berkorban di situ. Itu Iya. kemarin Zoro terlihat lemah, terlihat cengeng. Oh enggak dong, kayak justru itu tearsnya itu main tears sih menurut gue. Oh, jadi pandangan seorang wanita malah Iya. nggak melihat itu lemah ya? Tidak Enggak, melihat itu. Oh, enggak, keren tuh enggak. berarti. Itu udah ngeklik sama Zoro tuh. Iya udah mulai. Makin mulai ngesimnya gara-gara apa? Kalau Zoro ya dia karena kayak gini sih kan kalau Sanji tuh kenapa makin pudar nih anak agak womanizer ya Oke. gitu Iya, ya iya, di iya. luar. Tapi gini tetap respect ya sama Respect. Sanji kayak Sanji kayak Sanji tuh bisa dibilang walaupun terlalu dikasih liatnya kayak terlalu apa sih womanizer tapi sebenarnya dia tuh kayak di beberapa kali arc dia tuh kayak selalu bisa jadi kunciannya gitu nggak sih? Iya, dia kan? Dia pakai otak soalnya. Iya. Dia pakai otak, bener. Gue bukan fans Sanji, tapi Sanji adalah MVP in most arcs. Even Ini kayak menurut asumsi gue ya. Ines Lobby kalau dia Karena Basta nggak usah jauh-jauh. Mr. siapa? Oh iya, Prince. benar. Mr. Prince. Mr. Prince, ya. Di Ines Lobby juga dia beberapa kali kayak dia yang ngebuntutin Robin pas mau di Little Garden. Tugas pria adalah memaafkan kebohongan wanita. Benar. Wah. Ya, itu Di bagian. Little Garden dia yang bikin dapat ini Eternal Pose. Eternal Pose Kalabasta. Basta. Kalau nggak ada Sanji, Dia terjebak. mereka akan mati karena ya makanya itu aja kan mungkin umurnya nggak bakal nyampe karena ratusan tahun Iya, baru iya, bisa benar. pergi. Di Benar. Skypiea dia yang menghancurkan Maxime Enno. Benar, Oh iya, iya. Dia Kayak terlihat bodoh cuman di Whiskey Peak. benar. Karena saat itu ada wanita, jadi dia geng begonya tuh di situ. Iya, benar. Yang kerennya Zoro, karena Zoro membantai semuanya. Sisanya Usopp, Sanji, Iya. Luffy pada mabok semuanya di situ. Benar-benar. iya lagi. Itu yang membuat itu agak kontras tuh. Karena Sanji bodoh banget di situ. Iya, iya. Biasanya dia pinter padahal. Sama yang di Fishman Island sih ya, gara-gara dia nggak bisa lihat duyung terus-terusan tuh. Iya. Itu traumatik ya. Itu Sampai karena time Terlalu- skip ya. Iya. Itu berat banget memang. Jadi Berat kayak untuk dia ya. gue gak nyalahin Sanji Iya di situ. sih, Meskipun iya terlihat sih. bodoh, tapi gue gak nyalahin karena 2 tahun coy. Itu lebih dari timeline dia bersama Luffy. Iya lagi. Belum nyampe 6 bulan. Bayangin, Iya, iya. seorang pria pemuja wanita Dia- terjebak di Kamabaka 2 selama tahun. 2 tahun. Lu gimana Mas Arya? Gua nggak bisa sih. Gua kayaknya akan pakai dressnya. Oke. Lalu Dia udah belum pakai, lagi. dia udah pakai. Udah pakai. Tapi bisa dibuang lagi. Iya. Dia Kalau gua Oke. akan kayaknya gua nyaman waktu itu. Kalau gua ya. Oke, makin kesini makin cinta sama Zoro karena Iya. memang makin kesini memang Zoro makin gokil sih. makin gokil terus Tapi kayak terus kayak apa sorry? ya kayak di apa kayak kalau Zoro sendiri kan kayaknya after di Arlong juga udah lumayan Oh, agak tuh, jam sih. shining sih Iya, ya. hmm. Yang dia mau si Nami apa
dia kan kayak nggak peduli sama Nami kan. Kayaknya cuman ini banget, tapi pas dia ditangkap yang terus habis itu dia nyoba ngecek loyalitasnya Nami ke mereka, yang dia ya udah dia nyebur aja ke terus diselamatin sama Nami ya. Itu kayak di situ kayak nih cowok nih kok laki banget ya. Gue sebenarnya suka banget momen Zoro tuh selain di Mihawk di Arlong Park adalah ketika dia lukanya tuh abis dari Mihawk kan belum sembuh total. Disobek tuh kalau di komik disobek. Perbannya. Buset, badannya hampir kebelah. Tapi pandangan orang yang tidak menyerah. Gila, itu yang membuat Arlong ini orang harus mati sekarang. Betul banget. Gila. Gila sih. Kayak kayak si Zoro tuh ininya gak sih kayak si will-nya dia. Iya, benar. Dia tuh tujuan dia jelas. Dia pengen jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dia kalah sama Mihawk tapi dia janji, gua akan terus berlatih, bahkan dia rela buang harga dirinya. Dia berlatih ke orang yang pengen dia kalahin. Mihawk, supaya dia bisa ngalahin Mihawk. Supaya dia bisa melindungi Luffy. Betul. Gila sih, buat gua Zoro emang tirnya udah segitu. Zoro udah oke lah, udah membuat lu jatuh cinta makin hari. Kalau lihat laptopnya Intan juga penuh dengan stiker Zoro. Tapi arc favorit lu apa Intan? Apakah ada momen dimana yang ada Zoronya keren atau keseluruhan? Ada nggak arc favorit? Jujur ya, ini kayaknya gue dihujat nih kalau gue ngomong. Kenapa? Apa tuh? Soalnya kayaknya banyak yang gak suka ya. Yang Nothing Happen, bukan? Bukan. Itu kan arc-nya kurang disukain. Nothing Happen-nya suka, bukan? Enggak. Gue kalau arc favorit, memang nggak, kalau misalnya thriller, kalau yang Zoro ya Nothing Happen itu kan. Thriller banget. Tapi Zoronya aja. Oke. Skypiea sih. Iya, kita sama. Skypiea suka. Masa? Banyak yang bilang boring banget soalnya. Nah, yang bilang itu yang nggak jelas buat gue. Terlalu aneh bilang Skypiea boring tuh aneh. Nomor 2 apa? Alabasta. Kenapa Skypiea? Sama lagi. Ya ampun, Gue kira lu pertama Alabasta. Skypiea. Karakter favorit Vivi. Itu Skypiea. Karena kan gue cerita sama lo, gue suka Negeri di Atas Awan. Iya, itu tuh kayak. Kenapa Skypiea? Serius sama suka Negeri di Atas Awan. Benar. Jadi kayak. Anjir, lu berarti berdua adalah Katon Bagaskara. Iya. Sumpah itu lagunya juga gue suka banget lagi. Sumpah. Karena itu kayak menurut gua kan One Piece itu kan memang ceritanya aja udah mancing imajinasi Kak, itu Kak. Tapi itu kayak the max aja, kayak paling ujungnya lu kepikiran ada apa namanya? Kehidupan di atas langit. Kehidupan di atas langit yang which is gua nggak tahu ya. Tapi kita kalau waktu masih kecil pernah nggak sih sekali aja lu mikir buat awan tuh bisa dinaikin atau itu enggak? Itu dia. Terus ini sama nggak sama lo? Dulu kita diajarin waktu kecil kalau ada pelangi kan dari awan tuh ya. Iya. Itu tuh bidadari lagi mandi di belakangnya. Gue tuh kayak ini bener nggak sih di atasnya tuh ada orang nggak sih? Gitu. Jadi itu kayak menurut gue pas di One Piece itu ngasih ada itu ya, ada apa namanya pulau impian itu lah ya. Iya, di atas awan. Benar. Kayak, wah. Iya. gitu. Pasti setiap anak punya mimpi untuk bisa tinggal di awan. Makanya gue suka banget part Doraemon yang pernah mengabulkan keinginan Nobita. Dia pakai spray pemadat awan. Benar, jadi padat ya. Bisa bikin bangun istana di awan. Benar. Dan Skypiea mewujudkan itu. Itu membuat lu happy. Karena pertama ada pulau di awan nih. Tapi kan intriknya, konfliknya di situ. Ditambah itu. Terus apa membuat lu jatuh cinta? Konfliknya atau apanya? Selain pulaunya ya? Iya. Terus kayak dikemas cara gini kayak Oda itu tuh menurut gue di situ keren banget karena dia kepikiran banget loh yang knock off stream segala macam. Love banget. Itu kayak lu kreatif banget sih jadi orang boy gitu, kayak lu bisa-bisanya ya masukin science ke dalam ke arah situ. Terus kayak awan apa sih Columbus apalah yang kayak ada Emperonimbus ya, gila keren banget. Itu keren dan di Skypiea-nya sendiri kan ternyata memang isinya ceritanya tuh dalam ya. Who knows yang obrolan tentang Pulau Jaya di bawah itu nempel di sana ternyata. Itu dalam banget. Kayak mind blowing. Di mana masyarakat Sandora itu ratusan tahun mempertahankan. Nah, benar, tanah kelahirannya. Dan di mana kayak si anaknya si yang Konis. Bukan siapa? yang Membran Cricket. Nah itu nyari-nyari ke bawah ternyata adanya di atas. Di atas. Gitu. Kenapa? Dia selalu berenang di bawah. Iya, ternyata ada di atas. Sakit tenggelam taunya di atas. Terus yang kayak ternyata yang ngeluaran emang gak pernah bohong. Tidak berbohong. Kayak dan lain-lainnya itu menurut dalam gue ya? Itu dalam banget. Ditambah
Kan gue emang suka Zoro, tapi favorit karakter gue yang lain itu kan ada satu lagi nih. Siapa tuh? Nico Robin. Nico Robin di Skypiea gila banget. Parah. Momen apa yang membuat lu berpikir Nico Robin mantap di situ? Wah, dia kayak waktu dia ngelawan si Yama, yang Yama kan? Bengis banget Robin. Yang gendut. Wah, dia tanpa ampun. Bengis kayak banget. Dia tuh di situ tuh GG sih menurut gua GG, sih. GG. Kayak dia kayak orang kan kalau cewek gini, cewek di One Piece itu kan suka dikemasnya agak apa ya, kayak Nami nih, maksudnya ada agak lembek gitu ya. Iya, sugar coated ya. Iya, suka agak digituin gitu, kayak biasanya jadi sosok yang dilindungi lah. Iya, bener. Even though Vivi itu masih agak diprotek sana Bener, sini diprotek, betul. Bahkan sama penjaganya. Sama penjaganya juga. Gitu. Nah, Robin ini kan kayak jadi sosok perempuan pertama yang kelihatannya tuh dia memang bisa berdiri di kaki dirinya sendiri. Bener lagi, gak pernah ada yang ngelindungin. Gak ada yang ngelindungin. Independent woman. Independent woman banget dia. Bener. Hidupnya keras. Nami enggak menurut lu? Enggak, Nami juga keras. Cuman dia kan agak manja ya. Oh, dia agak memanfaatkan keadaan. Agak badung sedikit. Agak badung. Agak princess. Dan memang benar, incas. Di kayak sebagai apa sih soft spotnya para straw hat. Betul. Even Zoro kalau misalkan lagi ditandemin sama Nami tuh nggak bisa konsen berantem karena dia mikirin Nami mulu nih. Nami, apalagi Sanji, ya kan nggak bisa. Gitu. Nah, Nico Robin menurut lu wanita yang bisa berdiri kaki sendiri? Iya. Setuju. Gitu. Dan di Skypiea itu kan dikasih lihat banget dia lawan Yama ya? Ya, dia lawan Yama tuh kayak dia kepukul-pukul bukan karena dia bukan karena emang dia nggak bisa, tapi dia lagi ngelindungin si sejarahnya kan. Begitu udah hilang, ya udah abis lah itu. Abis tanpa ampun. Dia makin badass tuh yang sisa berlima kan dia termasuk. Iya, betul. Yang lawan God Enel. Itu kan termasuk ini ya, survival turnamen. Iya. Dia bertahan di 5 besar. 5 besar, gila. Dan dia menolak Enel. Sementara Nami ngumpet dia lagi. Iya, Nami berharap ya gue aja yang gue mau ngikut sama lu. Gue ikut gitu. Oke, jadi berarti Skypiea adalah arc yang menarik karena selain pulaunya di awan, segala elemen yang ada di sana juga membuat lu jatuh cinta, termasuk tadi kebohongan itu. Gue suka sih kebohongan Norland yang dianggap bohong sama semua orang, ternyata tidak. Gue inget banget, selalu gue bahas juga, merinding itu pas Nami bilang Pulau Jaya ternyata selama ini tidak tenggelam, tapi terapung-apung di langit. Terapung-apung di langit. Itu kalau di komik, double spread tuh gede banget. Iya. Anjir. Yang dia ini ya, abis ngeker itu ya. Wah itu ya, itu icon. Iya, itu ikonik banget. Dan memang sama yang ikonik yang itu sih menurut gue yang ada bayangan di belakang awan. Itu menurut gue kayak spoiler bahwa ada kehidupan di atas langit. Dan gede banget. Iya, gede banget. Itu yang gue suka. Dulu tuh gue serem banget itu. Iya, serem banget. Karena terlalu besar kan. Besar. Sebesar dan itu. Siluet. Serem banget. Dan Oichiro Oda itu di Skypiea itu selalu menggunakan kejadian alam yang kenyataan tapi di hiperbola. Iya. Knock upstream tuh ada. Knock upstream. Terus yang awan yang gede itu ada di Jerman. Ada. Gue lupa nama yang fenomenanya apa. Jadi semuanya ada tapi dilebain namanya. Betul. Dan selain ceritanya, villainnya, buat gua komedi juga gak kalah. Oh iya. Tadi ini ada Frankie lewat ya. Ada Frankie. Kita kan lagi bikin ini Sunny. Komedinya gila sih. Oh itu lucu ya. banget. Itu Pagaya tuh best. Terus Heso dan lain-lain. Oke, Skypiea menjadi arc favorit dan akhirnya memutuskan untuk terus ngikutin One Piece kan. Iya. Nggak lepas tuh. Enggak dong. Nggak skip sekalipun. Enggak dong. Terus. Tapi komiknya, enggak anime-nya. Oke. Oh, akhirnya komiknya. Komiknya. Karena kan ada fasenya di mana si anime itu berhenti. Iya, sampai Skypiea doang. Sampai Skypiea. Terus kayak udah, nah dari situ ya kan kita kan pengen tahu lanjutan kan. Bener. Ya udah akhirnya baca komiknya. Nah begitu udah baca komiknya ya jadi komik terus. Nggak nonton anime lagi gue. Akhirnya jadi animenya nggak diikutin lagi. Iya. Karena gue juga sama Ariel lebih ke manga sebenarnya. Oh gitu, manganya, tapi gue menikmati juga. Gue pengen tahu fillernya tuh sengena apa. Karena ada satu filler yang menurut gue lumayan kena. Pasti ini lo suka banget Kak. Dimana Robin baru gabung, tapi Jerami. Ada filler tambahan pendekatan Robin dengan kru. Yang Robin ditinggalin sama Chopper.
Oh iya Iya kan, pasti lo suka gitu. Menurut gua ada filler-filler yang penting kayak bonding, kayak apa segala macam. Berarti ke hooknya pas Sanji bener? Ke hooknya di Sanji sih. Sanji. Karena kan Terus bertahan ngeliat Skype-nya makin gila nih. kalau Skypia jatuhnya udah jadi fans ya. Udah jadi Ah. fan. Udah ini nih kalau hooknya tuh justru pas di Barati. Pas Barati ya, oke. Ya si Skypia udah jadi fans. Iya. Nah, memang terus kayak ya makin sih sampai sekarang sih Sampai ya. sekarang. Kemarin juga kan baru lanjut ya. Iya, tadi baru yang terakhir kita yang tadi hari Minggu ini kan dia muncul kan. 1160. Iya, Iya. 160. Oh, itu juga keren. Jadi wajib baca manganya sampai sekarang, gila. Itu jarang loh, karena beberapa nakama yang gue kenal, kadang ada masa skipnya dulu. Oke, ada udahan di beberapa titik ya. Iya, Habis iya. itu baru iya. lanjut lagi. Oke, dia bertahan. Bertahan. Oh. Sampai akhirnya jadi GM di One Piece Cafe. Ini Iya. menarik nih, karena Manifesting ya. manifesting. Robin abis. Dulu gue berpikir, gue punya mimpi kayak semoga Mugiwara Store Iya. ada di sini. Hmm. Lalu kemudian tiba-tiba ada One Piece Cafe. Iya, Ada di sini itu tahun 2024 ya? benar. 2024. Bulan November. Ingat banget launchingnya tuh tanggal 19 November. Enggak, 23. Betul. Kan yang gue datang 19. Oh, itu 19. karena soft launching ya. Soft launching. 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 Karena gue inget itu ulang tahun pernikahan gue. Iya. iya? pas Oh. ulang tahun. 23 ulang tahun gue. Oh iya. Jadi Justru kayaknya yang acara aslinya ulang tahun. ulang tahun gue. Itu memang kayaknya Berkesan One sekali. Piece bener-bener mendesain itu buat gue. Iya. Makin ada di sini. Iya. Saat itu kita belum kenal ya. Belum kenal. Kenalnya pun gara-gara One Piece Cafe. Piece Iya. Cafe. Lu bisa sedikit cerita nggak bagaimana seorang nakama bisa tiba-tiba mewujudkan mungkin mimpi banyak para nakama Betul. datang dan menciptakan One Piece Cafe. Iya. Bentar, gue mau nunjukin sedikit aja. Apa? Kalau kalian cek di Google, Randy Nurse yang namanya Robin. Ah. Ya, pas banget nih sama dia. Oh ya, Rangers juga itu Karena ibaratnya ini dia yang manage. restoran dan kasino ya. Tapi gue baru tahu loh kalau dia GM Iya. Kalau di Barak Wars dia vice president. Iya, gue tahu dia vice president. Karena Crocodile nggak boleh munculin. Sama kayak Intan. Intan mungkin ada krokodil ya. Iya. Pak Frans. Ada, betul. benar. Betul, Tapi ada tapi juga. memang kan tidak semua orang mau tampil di Benar. Nah, gue pengen tahu. Nih gue jujur gue belum tahu juga. Kita udah kenal lama, tapi gue belum tahu bagaimana One Piece Cafe ini bisa terbentuk. Awal mulanya. Saya sedikit singkat lah, nggak usah detail-detail Iya, amat. nggak usah detail ya. Singkatnya adalah Selain krokodilnya. lu nakama, krokodil yang Krokodil gua juga nakama sebenarnya. nakama juga? Iya, banget. iya. Pak Frans ya kita sebut ya. Pak Ya, Frans. beliau juga nakama gitu dan maksudnya kita teman kecil. Jadi lu Iya bener Crocodile sama Nico Robin ini mah. beda. Mereka lama Kalau partneran. krokodil Nico Robin kabur diselamatin oleh krokodil. Krokodil. Lu nggak kabur kan? Enggak, gue gak kabur Ini sih. hitungnya teman kecil. Kayak, lu nonton One Piece juga, nonton One Piece juga. Jadi akhirnya gitu. tau lah kalau sama-sama Oke. One Piece. Nah, gue tuh Oke. Tapi saat itu pas ngobrol belum ada rencana bikin ini. Belum. Oke. Nah, cuman memang pas beliau tuh tahu banget lah kalau nih Intan nih demen One Piece nih gitu, makanya kan beliau pas bisa berhasil ya, maksudnya berhasil dapat kepercayaan dari Toei dari Iya, dari iya, iya. sensor Jepang buat dapetin, which is gue big applause banget buat mereka, buat beliau. Itu pasti karena sulit banget ya. I mean di Jepang sendiri belum ada permanent cafe kan? Itu dia. Iya kan? Gue Belum tahu ada permanent Belum ada. cafe-nya. di Jepang mungkin untuk dapat lisensi One Piece lebih gampang. Iya. Tapi untuk One Piece Cafe ini sendiri hanya ada, kalau tema cafe One Piece hanya Betul. di Universal Studio Jepang. Betul. Iya. Yang flagship kayak gini cuma ada 2. Ya. Cuma ada 2. Di sini sama di Amerika. Benar, cuma ada Dan di Pak Frans alias Crocodile Mr. Zero, kita sebutin kita Mr. Zero ya. sebut aja Mr. Zero. Mr. Zero berhasil mendapatkan itu. Benar. Iya. Oke. Kalau gue buka cafe One Piece gitu di Indo, tertarik nggak? Mr. Zero menawarkan offering itu. Iya, dan Kepala lu apa tuh? Ya, Masa gue- ada kalau One Piece? ya gue pikir tematik ya. Ya. Oh, lu pikir bukan official? Maksud gue pikir official tapi tematik aja kayak pop-up, pop-up. cuma sebentar. pop-up sebentar gitu, yang kayak sebentar gitu. Dan Terus, mungkin banyak nakama juga yang berpikir kayak gitu sebenarnya. Ya. nah, di sini ya sekalian ya. Iya. Kita permanen ya. Jadi Permanen. kenapa kita tuh udah tulis nih di bio Instagram kita kalau permanen cafe. Tapi nanti ada lagi yang nanya di bawah, Kak, sampai buka sampai kapan ya? Kita buka terus. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam Iya, ya, Nah, Pak. kalau ditanya sampai jam berapa, sampai jam 10 malam. Jadi Oke, datang. diajak lah nih. Lu pikir tematik, terus sampai akhirnya tidak Tapi akhirnya ya udah, akhirnya kita lihat pas dijelasin segala macam, dia bilang kalau ini permanen, gua juga shock ya, maksudnya Iya. kayak, hah?
oh oke, bisa gitu. Wah, keren sih kan. Dan Keren akhirnya banget. terwujudlah One Piece Iya. Cafe. Dan kan gini, kalau kita tuh kan di One Piece gue nggak cuman nge-running buat di operation atau apanya. Tapi kan gue benar. juga nge-konsepin untuk Benar. desain kayak aset-aset yang Benar. dipakai, menu yang disiapin dan lain-lainnya. Buat gue sebagai nakama itu kayak suatu honor ya. Iya. Kayak lu kapan lagi sih maksudnya bisa langsung terjun. Wah, ini tuh kesempatan yang super langka ya. Bener, Super langka. buat sebagai fans ya, sebagai nakama kayak kapan lagi sih lu bisa terjun langsung lu tahu detail lu pasang bendera gimana, benar. lu bikin stand di prosesnya gimana dan lain-lain, lu konsepin kayak sekarang nih Hazard kayak Iya. back and forward kita ngekonsepin makanan dan lain-lain ya. I mean kayak itu buat gua honor ya. Dan menurut gue memang yang mengerjakan itu harus fans One Piece. Harus fans. Berarti ini tawaran yang jatuh ke tangan yang tepat ya? Iya. Karena sebenarnya banyak juga pekerjaan, lagi-lagi gue bilang ada kayak mungkin ada editor komik Iya. yang tidak suka komik itu. Oke. Dia bekerja dong sebagai editor. Betul. Makanya dia nggak tahu beberapa part yang salah. Benar, Makanya gue benar. selalu merasa untuk mungkin mengerjakan anime atau apapun Iya. harus fans. Biar nggak Harus salah. fans. Betul. Menurut gue ya. Benar. Dan untuk mengerjakan Cafe One Piece memang harus utamanya mungkin beberapa karyawannya tidak ada yang baca One Piece. Iya. Tapi kepala-kepalanya ini harus tahu One Piece. Benar, Makanya Mr. Zero benar. dan Nico Robinnya memang baca One Piece. Jadi gue yakin touch-nya ada. Jadi Benar. terasa kalau ini bener-bener cafe yang dibikin oleh fans One Benar, Piece. Menurut kalian benar. sendiri gimana? Ya, iya dong. Kelihatan nggak kalau misalkan kayak One Piece Cafe ini emang udah sesuai, maksudnya gue juga mau tanya nih, berdasarkan kalian kan juga berarti kan customer gue Iya, ya iya, gitu. iya. Dari kalian sendiri gimana tentang One Piece Cafe, apakah tema yang ada di sini, terus makanan yang kita develop dan lain-lainnya itu udah kayak, lu bisa ngeliat kayak, wah ini One Piece banget nih gitu. Gue waktu pertama kali dikabarin ada One Piece Cafe, gue langsung happy kan. Itu kan gue udah tahu beberapa sebelum ada tawaran itu dari adalah teman kita nih Patrick Effendi, Dewan ntar ada One Piece Cafe dan segala macam. Udah habis itu ya udah gue pas ngelihat menu-menunya, jujur gue gila happy banget. Menu Luffy, menu apa dan sebagai itu melihat ada ini sebagai nakama aja ngelihat ada One Piece Cafe itu udah happy. Iya. Makanya ketika menu-menunya disajikan dengan One Piece banget, kayak ini mungkin kalau kita bahas yang paling baru ada topi launya, ada buah gomu-gomu, ada buah ope-ope. Gue happy sih dan buat gue tuh udah dibikin sebaik mungkin. Dan kalau kalian nakama berpikir kok nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, lagi-lagi karena ini lisensi memang agak susah untuk menentukan menu-menunya. Jadi lama. Jadi apa yang sudah disajikan itu udah berdarah-darah. Jadi memang dengan usahanya gue sih happy. Apalagi nih tadi ada smiley dan lain-lain. Betul banget. Gue sih happy dan berarti kan akhirnya terjadilah nih One Piece Cafe nih. Kalian mewujudkan ini yang gue pikir juga awalnya cuma sebentar, tapi ternyata ada tema yang berjalan dari Shirahoshi, dari Fishman Island ke Hazard. Berarti karena ini permanen akan terus berubah. Akan terus berubah Sesuai dong. pelayanan Luffy. Nah, untuk yang itu makanya kita butuh disupport terus ya dari nakama-nakama Indonesia biar Luffy itu Straw Hat-nya tuh bisa berlayar terus nih pulau ke pulau kan kita pengen sampai ke Elbaf ya. Dan pelan-pelan ya, jangan kok baru sampai Hazard, nggak sampai sekarang udah di Egghead, sekarang udah di Elbaf. Pelan-pelan. Nikmatin ini tuh gue pas sampai Hazard ya, gue kayak bring back memory. Nah, benar. Dan ternyata Hazard sekeren ini. Ternyata Hazard sebagus ini untuk gue baca saat itu. Dan ini kan awal arc gedenya Wano kan, awal saganya Wano tuh di sini. Betul banget. Berarti habis ini akan kalau sesuai pelayaran kemana tuh? Ke Dressrosa dong. Dressrosa. Ya, semoga Dressrosa dan Zo digabung kali ya. Dressrosa Zo digabung ya. Itu nanti masih ini ya, tapi memang semoga arahnya sih kita berlayar ke sana ya. Jadi balik lagi Dressrosa oke sih. Apapun yang ada di sini karena kita itu balik lagi kita itu kan licensee ya. Kita kan memang semuanya itu apapun dari kita akan ngobrol sama lisensor dan lain-lain. Jadi memang kalau disetujui, ya arahnya ke situ. Antara Dressrosa atau Wall Cake Island ya? Iya. Wall Cake Island. Wall Cake enak tuh, manis-manis semua tuh. Aduh. Lucu sih. Ntar ini jadi kafe tematiknya jadi agak kayak cewek-cewek ya. Iya, cuk. Dan makanya kita jadi Grand Fleet ya. Jangan Wall Cake Island. Jangan Wall Cake Island. Kenapa? Karena entah dimakan. Kan di Wall Cake Island bisa dimakan semua.
Bener. Meja bisa dimakan. Jadi Handuknya bisa. Agak susah ya, tiangnya gue nggak bisa, developnya susah ya. piringnya bisa. Baru hari pertama udah habis. Iya, Meja benar, udah benar, habis. benar. Iya, inventarisirnya udah nggak ada asapnya. Tapi Nakama ya kita doakan aja semoga One Piece Cafe terus berlayar ke tema-tema selanjutnya supaya kita bisa terus menikmati sebagai fans untuk menikmati menu-menu yang ada di sini dan Benar. tidak hanya menu, ada merchandise juga. Betul. Dan kalau kalian kesini mungkin kalian bisa ngelihat di sebelah kanan gua di bagian luar itu ada sesuatu yang ditutupi. Sesuatu yang ditutup-tutup. Tapi udah bisa kita bahas pemerintah sedikit ya. dunia. Bisa boleh dibahas ya? Itu apa? Spoil dikit lah boleh lah. Spoil dikit. Nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Jangan dulu Jangan, deh. nggak boleh nggak apa-apa. Oke. Tapi yang pasti adalah kita tuh selalu kita lagi ada big project Big project yang lah. di depan yang lagi ditutup. Sebenarnya Nakama kalau kalian nonton podcast ini udah spoiler. Udah spoil sebenarnya. Setiap opening kita spoil. Iya, tapi karena kebetulan gue ini lesson ya. sih, gue nggak bisa ngomong. Bener. Oke. Kalian Nah. yang spoil. Nakama selain yang ditutup-tutupi itu, Iya. ada juga yang menarik di sini. Kalian selain beli makanan, merchandise, bisa foto-foto juga. Oh iya. Di area bener luar, banget. di sampingnya ada kotak merah. Ini bukan kotak pengakuan dosa. Mm-mm. Ini adalah foto booth yang temanya juga berganti-ganti. Iya. Wah. Sekarang udah ganti jadi Panghaza. Hazard. Hazard. Oke. Dan gue personally lebih suka, gue suka yang ini. Oh gitu. Gue personally ya, kayak Oke. lebih kayak ini aja. Frame-nya bagus. Frame-nya lebih lucu-lucu Wah, aja. berarti gitu. wajib coba ya. Coba. Jadi lu bisa Coba. foto-foto juga di sini, punya kenangan, bisa juga makan, foto-foto di area ini bebas ya mau bikin konten Oh, apapun iya. Oh bebas diperbolehkan ya. dong, bebas. Karena kan balik lagi One Piece Cafe ini karena Nico Robin dan Mr. Zero-nya itu Nakama Wah, ya. iya itu. Sebenarnya kami tuh ini bisa dibilang project from apa ya, kayak from Nakama to Nakama. Ah. Bener. Kita lihat di sini One Piece itu ini yang diobrolin juga sama Iya. licensor Jepang yang memang Apa pendapat mereka soal ini? mereka tuh nggak nyangka kalau One Piece fans di Indonesia itu semasif itu. Oke. Dengan bisa dibilang waktu kita lagi ngajuan dan lain-lain, kayak kita kan kasih lihat ya kayak fanpage Betul. One Piece gitu, One Piece Nakama yang memang bikin fanpage. Mm-mm. Kayak mereka tuh amazed sama kayak fanpage aja tuh bisa bisa puluhan Besar, ribu, betul, besar. bisa berapa puluh ribu dan itu tuh nggak satu fanpage kan, terpecah jadi banyak fanpage kan. Ada regional ya, ada Benar. yang apa. Jadi memang di situ kelihatan kalau masif ya Happy ya? fans yang di sini tuh dan Happy. kayak kayak nakama kita tuh cukup intens ya dibilang Intens. ya di Indonesia ya. Betul. Karena di Indonesia sendiri komunitasnya ada dan aktif. Bener. Mungkin gitu. kalau nonton Sanigo juga banyak, kita sering undang komunitas dan One Piece Cafe sendiri juga sering didatangi oleh komunitas untuk sekedar makan, foto-foto Betul. dan lain-lain. Jadi Betul. Nakama sekali lagi kalau kalian belum pernah nyobain atau pengen ngerasain sensasi makan makanan One Piece, Yes. sekarang datang ke One Piece Cafe Wajib aja. datang ke sini. Nggak usah ke Jepang ya. Nggak usah ke Jepang Nggak jauh-jauh usah ke ke sini Jepang. dulu. Merchandise-nya Oh. official, makanannya juga official. Iya, betul. Tan, gila terima kasih banget untuk One Piece Cafe. Lu dan Mr. Zero beserta semua timnya. Makanannya juga mantap semua. Tadi kita udah ngobrol banyak Nakama sama Intan dan dia beneran true Nakama ya. True Nakama. Beneran nyambung ngobrol apapun. Benar. Dia tahu detail-detailnya juga. Gue penasaran sama Intan kalau dikasih buah iblis, lu akan makan buah iblis apa dan kenapa? Kan kalau di One Piece Cafe sendiri hanya baru ada 2. Baru ada 2. Apakah nanti akan berlanjut selain sebelum jauh itu akan banyak? Pasti. Pastinya. Jadi nanti di setiap kali kita ganti arc, nanti kita akan munculin buah iblis yang memang ikonik di arc Ikonik di arc tersebut. tersebut. Wow. Gitu. Nah, Keren lu banget. sendiri kalau dapat buah iblis, lu maunya makan buah iblis apa dan kenapa? Wah itu susah ya ini apa ya? Yang ada di One Banyak yang Piece. bagus ya. Banyak yang bagus nih. Banyak yang bagus. Satu, ya. karena ingat makan 2 tuh nggak boleh. Iya lagi. Kalau Jabra Kecuali ya? si Kurohige. Kurohige. Kenapa Kurohige masih bisa makan 2 ya? Iya. Itu masih menjadi misteri. Apa Tan? Apa? Apa ya? Ada buah yang sama kayak Nico Robin kah, Hana-Hana? Atau buah Logia kah? Tipenya dulu ya, Logia, Zoan apa Atau Paramecia? buahnya krokodil? Atau itu efeknya juga ini sih. Sebenarnya kalau gua tuh apa ya? kan tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan ya Betul. sebenarnya ya. Tipenya dulu deh. Tipenya Zoan, mau apa? Paramecia apa Logia? Kayaknya kalau ini gue terapin di Dunia nyata. Di dunia nyata ya, kayaknya gue mungkin lumayan
mau ini ya, apa namanya, buah iblisnya si member CP9 yang ada tanduknya siapa tuh? Blue Eno. Doa Nomi. Buah pintu-pintu. Kenapa? Soalnya bisa kemana-mana ya, cepet ya, gue gak kena macet nih. Sebenarnya lebih Kemana saja ya. sebenarnya itu lebih masuk ke dalam ruangan dia sendiri ya. Ruangan sendiri. Iya sih, ya. Kalau pindah kemana-mana kan warp. Tapi menarik nih bahas doa Nomi, gue jadi kepikiran apakah jangan-jangan Rox makan buah itu sehingga dia bisa menyelinap ke dalam Benar, ruangan sampai yang masuk sama. ke flower room. Doa Nomi. Bisa jadi tuh. Hmm. Doa Nomi. Nah, lu makan buah itu. Menarik. Bentar. Pertama kali lu pengen kemana? Pindah tempat kemana? Yang pastinya sih kayaknya gue mau ke Kumamoto sih. Betul. Tiba-tiba ke situ. Tiba-tiba ke Betul. situ. Nanti gua ajak. Gua mau dua-dua juga deh, doa Nomi. Tapi dia konsepnya bukan pindah Bukan ke pindah sana. ya? Gue benar, salah dong. benar. Berarti lu wapu-wapu kali. Iya. Bapak apa ya? Yang warpnya Warp. sih itu. Yang si Van Auger. Van Auger. Oh, Teleport. Teleport. Ah. Itu tuh yang bisa pindah-pindah. Tapi kenapa siapa tadi Kuma. namanya? Bukan yang si Doa. Blue Eno. Blue Eno itu bisa nanti dia muncul dari apa kayak dari Dia selihat dia aja. Misalkan dia kayak mau ke kamera, oh gitu. mau ke ruangan depan nih. Ah. Dia menciptakan ruangan, Iya. dia masuk ke dalam ruangan itu, lalu dia bikin pintu di situ. Jadi dia tuh konsepkan pintu. Jadi Oh. buka pintu kemana aja. Konsepnya pintu. Termasuk pintu udara. Kalau kayak gitu kayak gue mau ganti sih. Oh ganti. Berarti Oke. itu wapu-wapu. Enggak, kalau emang kayak gitu kayak gue pakai hana-hana aja sih. Hana. Oh hana-hana. Iya, Apa soalnya- yang lo lakukan? Soalnya biar bisa kerjain banyak hal. Produktif, Ah. bisa produktif kalau hana-hana. Jadi bisa satu lagi podcast di sini, Iya. semuanya lagi kerja. Lagi kerja di betul situ. banget. Lagi konsep Iya, ini iya, men. iya, Satu iya. lagi sama keluarga, Iya. satu lagi sama pasangan. Oke. Terima kasih Intan sudah mau ngobrol-ngobrol soal One Piece Cafe. Nakama Thank juga you, terima thank you. kasih sudah nonton. Tuh. Ini Nakamawati kedua berarti? Iya. Ketiga. Ketiga. Sebelum apa Setelah tuh? Yamato, waktu itu, Yamato. ada Iren, Iya. Iren. dan sekarang ada Ini Fabsnya ngomong sama Iron nih ya, karena apa? autentik Nakamawati. Oh, Iya berteman kan? juga sama Iren. Iya. Gara-gara One Piece Cafe. Ngobrolnya bener-bener baca, Iya. Iren baca juga One Piece. di waktu itu gue minta tolong buat jadi model di One Piece. Bener connect karena bener-bener Nakamawati. Iya, kita cari yang ngobrol nakama. enak. Lagi-lagi kita semua terkoneksi karena One Piece. Bisa One punya Piece. teman baru, gue jadi kenal Intan, Iya. Kancil juga, semua gara-gara One Piece. One Piece. Terima kasih Nakama sudah menyaksikan episode kali ini. you. Tadi sudah menyaksikan banyak sekali menu-menu di Panghazard. Kalau kalian masih pengen yang lebih detail lagi menunya, datang aja ke One Piece Cafe yang ada di Senayan Park. Hari apa aja bebas. Bebas. Bukanya permanen. Permanen. Tutupnya ya. jam 10 malam. Permanen. Dan kalau mau ketemu Intan, bisa juga. Dia Bisa kadang-kadang kerja di juga. sini. Kadang-kadang kerja di sini. Ini. Bahkan nggak nakama pun nggak apa-apa ya, memang mau nyobain apa-apa. lintas Nggak apa-apa, fandom. Misalnya dia nontonnya apa Jujutsu Yes, Kaisen atau apa, boleh juga datang sini. Boleh, Nggak harus boleh, nakama. boleh. Benar. Yaudah Intan, terima kasih banyak untuk Thank you. sharing-sharingnya. Thank Terima you kasih juga juga. untuk obrolannya. Tadi menyenangkan sekali mengetahui Menyenangkan. kalau dia beneran fans One Piece. Karena Beneran. dia suka ada fans One Piece makin banyak Iya, makin happy. benar. Kita kasih Sip. sertifikat ya, dia Yes. otentik beneran. Ya udah kalau gitu Nakama sampai ketemu minggu depan. Kalau ada request Nakama lain silakan tulis di kolom komentar atau mungkin nanti next Mr. Zero yang kita Mr. undang. Zero, benar, Biar benar. dia ngasih tahu bagaimana proses detail Benar, untuk benar, menciptakan benar. ini. Betul. Tapi lagi-lagi kan krokodil harus diem-diem. Benar. Karena kalau Krokodil sibuk. muncul di Sibuk. sini, Iya. Iya. kita taruh butiran pasir aja. Iya, benar. Ya udah, thank you semuanya. Gue Reno Prianus. Gua Thank you. Surorororo. Gue Intan, thank you Pamit banget. Nakama, thank you semua. Jangan lupa datang ke One Piece Cafe. Bye. Bye.